Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, coba anak-anak ibu perhatikan sekelilingnya. Apakah ada sampah? Tidak ada Bu. Tidak ada. Coba rapikan tempat duduknya dulu. Sudah Bu. Sudah, pintar sekali anak-anak ibu. Baiklah, ketua kelas, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, kepada teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah anak-anak ibu hadir semuanya pada hari ini? Hadir Bu. Hadir, alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa sekolah pada pagi hari ini. Baiklah, sekarang ibu mau bertanya, tadi pagi anak-anak ibu berangkat sekolah naik apa? Angkot Bu. Naik angkot. Yang bawa angkotnya? Sopir. Sopir. Jadi pekerjaan yang membawa angkot itu sebagai sopir. Anda ibu tahu ibu pekerjaannya sebagai apa? Sebagai guru Bu. Sebagai guru. Lalu orang tua anak ibu di rumah kerjanya sebagai apa? Pegawai Bu. Pegawai, alhamdulillah. Baik, berarti anak ibu tahu tidak hari ini kita belajar tentang apa? Tentang pekerjaan Bu. Ya, benar sekali Ranti. Hari ini kita belajar tentang pekerjaan. Apakah anak ibu tahu apa itu pekerjaan? Ya pekerjaan Bu. Ya, pekerjaan. Apa pekerjaan? Usaha Bu. Usaha. Ya, pekerjaan itu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Setiap manusia tentunya pasti memiliki pekerjaan. Coba anak-anak ibu buka surat At-Taubah ayat 105. Apakah sudah ketemu? Sudah Bu. Nah, siapa yang mau membacakan artinya? Saya Bu. Ya, kepada Ranti disilakan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, terima kasih kepada Ranti. Berarti ayat Al-Quran tersebut memerintahkan kepada setiap manusia untuk bekerja, tidak berputus asa. Apapun pekerjaannya, manusia itu harus mengerjakannya dengan bekerja keras. Dan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dan pantang menyerah dalam pekerjaan. Baiklah, sekarang Ibu ada gambar. Coba anak Ibu perhatikan ya. Kelihatan anak-anak Ibu? Kelihatan Bu. Nah, ini apa? Petani Bu. Iya, petani. Berarti pekerjaannya sebagai Petani. petani. Ini Peternak Bu. iya, peternak. Ada peternak sapi, ada Ayam. peternak ayam. Ini gambarnya apa? Guru Bu. Guru. Ini Dokter. dokter. Ya, pintar sekali anak-anak Ibu. Baiklah, berarti pekerjaan itu ada banyak. Contohnya tadi ada petani, ada peternak juga banyak, ada peternak ayam, kambing, sapi. Terus ada guru, ada guru seperti Ibu, guru. Terus Dokter. juga ya ada dokter, juga ada polisi, banyak lagi ya anak-anak Ibu. Sekarang Ibu ada video. Coba anak-anak Ibu perhatikan video dan amati video yang Ibu tampilkan ya. Jenis pekerjaan terbagi atas Nampak anak Ibu? yaitu Nampak Bu. pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah
pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Berikut adalah beberapa contoh pekerjaan yang dapat menghasilkan barang. 1. Petani. Petani adalah orang yang pekerjaannya menanam padi untuk menghasilkan beras. 2. Nelayan. Nelayan adalah orang yang pekerjaannya mencari ikan dan hasil laut lainnya untuk dimakan. 3. Perajin. Perajin adalah orang yang pekerjaannya membuat hasil karya kerajinan. 3. Pembuat makanan. Pembuat makanan adalah orang yang pekerjaannya untuk mengubah bahan makanan mentah menjadi makanan jadi untuk dikonsumsi. 4. Peternak. Peternak adalah orang yang pekerjaannya mengembangbiakan atau membudidayakan hewan ternak untuk diambil hasilnya. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah belajar mengenai pekerjaan yang dapat menghasilkan barang. Lalu, apakah perbedaannya dengan pekerjaan yang dapat menghasilkan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang bersifat memberikan pelayanan berupa jasa kepada orang lain. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah polisi. Polisi adalah orang yang bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum. Dokter. Dokter adalah orang yang pekerjaannya menyembuhkan orang sakit. Guru. Guru adalah orang yang bekerja untuk mendidik dan mengajar murid-murid. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa video tersebut? Pekerjaan itu ada dua macam, Iya. Bu. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang dan Iya. pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang itu contohnya pembuat makanan, itu Iya. petani, Iya. dan pekerjaan yang menghasilkan jasa itu seperti guru, Bu. Ya, terima kasih Ranti. Tepuk tangan dulu untuk Ranti. Hebat sekali. Berarti pekerjaan itu ada dua. Yang pertama ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Itu sesuatu barang yang dihasilkan oleh pekerjaan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang lain. Dan yang kedua itu pekerjaan yang menghasilkan jasa, berupa pekerjaan yang pekerjaan yang membutuhkan jasa, memberikan pelayanan kepada orang lain berupa jasa. Contohnya tadi ada guru, ada polisi. Baiklah, di sini Ibu akan membagi anak Ibu dulu menjadi beberapa kelompok. Nanti kelompok 1 ya. Ya, Di Bu. sini Ibu ada mempunyai media. Ibu ada mempunyai kertas karton, ada gambar berbagai pekerjaan, yang ada juga lem kertas. Bagikan ya. Jadi tugas anak-anak Ibu menempelkan gambar pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Apakah anak-anak Ibu paham apa pekerjaannya? Paham, Bu. Ya paham. Bu beri waktu ya. Ranti paham ya Ranti? Paham, Bu. Paham.
Apakah sudah selesai anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Siapa yang bisa maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya? Ganti, Bu. Ya, kepada Ranti dipersilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kelompok. Di sini ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang yang pertama yaitu nelayan, menghasilkan ikan, peternak, petani, dan penjahit. Yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu tukang parkir, dokter, guru, dan polisi. Ya, terima kasih Ranti. Tepuk tangan dulu untuk Ranti. Baiklah, berarti anak-anak Ibu sudah paham ya. Tadi ada pekerjaan itu ada dua. Ada yang menghasilkan barang, berarti pekerja yang menghasilkan suatu barang yang dikonsumsi orang lain. Contohnya apa saja tadi? Nelayan, Nelayan yang menghasilkan ikan, peternak, peternak, petani, dan penjahit yang menghasilkan barang yang bisa dikonsumsi orang lain. Yang kedua itu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Iya, pekerjaan yang memberikan pelayanan jasa kepada orang lain. Apa saja contohnya tadi? tukang parkir, Iya, tukang parkir, dokter, guru, polisi, ya, dan banyak lagi. Berarti anak-anak Ibu, sebagai manusia kita harus bersyukur. Apapun pekerjaan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita tidak boleh mengeluh dalam bekerja. Kita harus semangat dalam pekerjaan dan melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas dan pantang menyerah. Dan juga sekarang anak Ibu juga harus bersyukur karena orang tuanya juga masih diberikan pekerjaan di masa pandemi COVID-19 ini, di mana orang lain susah dalam mendapatkan pekerjaan. Berarti anak-anak Ibu harus tetap bersyukur kepada Allah, apapun itu kondisinya dan apapun itu pekerjaannya. Baiklah anak-anak Ibu, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita pulang kepada ketua kelas, mungkin bertanya terlebih dahulu. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah yang sekarang untuk majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum pulang, kita nyanyikan lagu Sayonara dulu ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Baiklah anak-anak Ibu, sampai berjumpa besok ya. Hati-hati pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.